Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Ayu dengan NIM 21040751101 dari kelas M01. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik pada mata kuliah Kapita Selecta. Topik pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Nah, pada topik ini terdiri dari dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Lalu, pokok bahasan yang kedua yaitu hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Nah, untuk itu, saya akan memaparkan pokok bahasan pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan. Pada dasarnya, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian dari martabat. Nah, martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan politik, dan berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut dari adab pencerahannya. Istilah ini juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan tindakan pribadi, contohnya dalam istilah perilaku bermartabat. Selanjutnya mengenai pengertian hak asasi manusia. Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan di lingkungan itu dapat terjaga, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak lahir jika setiap manusia itu memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Nah, hak-hak dasar itu harus dihormati, harus dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia itu bisa menjadi lebih harmonis. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua mengenai hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan mewujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan seorang anak untuk tidak bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan pendidikan. Hal lain yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah tempat dan waktu penyelenggaraan pendidikan. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai topik yang kedua, yaitu hakikat, jenis, fungsi, dan dampak tripusat pendidikan. Nah, pada topik ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Langsung saja saya akan memaparkan pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat tripusat. Nah, secara terminologi atau secara istilah, tripusat pendidikan dapat diartikan sebagai 3 titik utama atau inti dalam membimbing dan mengasuh individu untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi pendidikan formal atau di lingkungan sekolah dan pendidikan non-formal atau di lingkungan masyarakat.
Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu jenis-jenis tripusat pendidikan. Yang pertama yaitu tripusat pendidikan di lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu tripusat di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu tripusat pendidikan di lingkungan masyarakat. Lalu, pada pokok bahasan yang ketiga mengenai fungsi tripusat pendidikan. Nah, menurut Wahyudi dalam Ahmadi 2014 halaman 195 sampai 198 mengenai fungsi pendidikan sekolah ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu fungsi transmisi kebudayaan. Nah, pada fungsi ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu transmisi pengetahuan keterampilan dan transmisi pengetahuan penyebaran sikap, nilai, serta peranan sosial. Fungsi yang kedua yaitu menentukan serta mendidik peran sosial. Selanjutnya yaitu fungsi penyatuan sosial, fungsi perubahan sosial. Dan yang keempat yaitu fungsi mengembangkan karakter anak. Lalu, pokok bahasan yang terakhir pada topik ini yaitu mengenai dampak tripusat pendidikan. Dampak tripusat pendidikan pada implementasi keluarga yaitu berimplikasi pada anak memiliki pengetahuan dasar mengenai keagamaan, tenang, akhlak, dan pengetahuan dasar sosial. Adapun dampak implementasi pendidikan sekolah yaitu lahirnya pengetahuan ilmiah, seperangkat skill anak, dan menjadikan sekolah sebagai kontrol integrasi sosial. Dan dampak yang terakhir pada tripusat pendidikan yaitu pada implementasi pendidikan masyarakat, yaitu munculnya kepekaan sosial yang tinggi serta terbentuknya kemandirian anak. Selanjutnya, saya akan melangkah pada topik yang ketiga, yaitu fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan sekolah dasar. Nah, pada topik ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Langsung saja, pokok bahasan yang pertama mengenai fungsi pendidikan menurut ahli, yaitu menurut Muhammad Ali dalam bukunya. Pernyataannya yaitu dengan melalui pendidikan dasar, maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan dasar untuk mempelajari saintek serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan untuk kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menumbuh kembangkan pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Adapun tujuan dari pendidikan di SD atau di sekolah dasar adalah yang pertama yaitu memberikan bekal kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan berhitung. Lalu tujuan yang kedua yaitu memberikan kemampuan dan keterampilan dasar seperti keterampilan intelektual, keterampilan sosial, moral, dan emosional yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah menengah pertama atau sekolah tasnawiyah. Dan
Pokok bahasan yang terakhir pada topik yang ketiga ini yaitu mengenai karakteristik pendidikan sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar mempunyai ciri khas yang membedakannya dari satuan pendidikan lainnya. Paling tidak ada 4 sasaran utama dalam pendidikan sekolah dasar, yaitu menurut Ditjen Dikti 2006. Yang pertama yaitu kemelekwacanaan atau literasi. Yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Dan yang terakhir yaitu kemampuan bernalar. Oke, topik selanjutnya yaitu peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Nah, pada topik ini ada 3 pokok bahasan. Langsung saja, yang pertama yaitu peranan guru dalam pendidikan sekolah dasar. Menurut Yestiani 2020, dalam kegiatan belajar mengajar itu, guru memiliki peran yang cukup penting untuk membuat ilmu-ilmu yang diajarkan dapat diterima oleh siswa-siswa yang ada. Tidak hanya berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu saja, banyak sekali peranan guru dalam proses pembelajarannya. Di antaranya yaitu guru berperan sebagai pendidik, berperan sebagai pengajar, berperan sebagai sumber belajar, berperan sebagai fasilitator, guru berperan sebagai pembimbing, guru berperan sebagai demonstrator, sebagai pengelola, dan masih banyak lagi peranan guru lainnya. Yang kedua yaitu peranan orang tua dalam pendidikan sekolah dasar. Yang pertama yaitu membiasakan dalam keluarga. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak. Dan topik yang ketiga atau pokok bahasan yang ketiga pada topik ini yaitu peranan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Di sini ada beberapa peranan masyarakat. Yang pertama yaitu mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua yaitu mengawasi dan mengevaluasi kinerja sekolah. Yang ketiga, membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, menjaga keamanan dan keselamatan di sekolah. Yang kelima yaitu mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Dan yang terakhir, membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan anak-anak. Pada topik selanjutnya yaitu membahas mengenai aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru sekolah dasar. Pada topik ini terdiri dari 3 pokok bahasan juga seperti topik sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai pengertian aturan profesi guru. Nah, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Yang kedua yaitu kode etik guru. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kode etik guru. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua yaitu memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga yaitu guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
Yang keempat yaitu guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Yang kelima yaitu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawabnya bersama terhadap pendidikan. Selanjutnya, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan martabat profesinya. Selanjutnya, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang ketiga yaitu implementasi aturan profesi guru. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani, tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula. Adapun guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesionalnya, yaitu yang pertama yaitu pendidik menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan peserta didik. Lalu yang kedua yaitu pendidik fleksibel dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengenai pendidik melaksanakan pembelajaran di dalam dan di luar kelas berdasarkan kurikulum tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kedudukan orang tua peserta didiknya. Pada topik ke-6 yaitu pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar. Nah, pada topik ini ada 5 pokok bahasannya. Langsung saja saya akan memaparkan pokok bahasa yang pertama yaitu mengenai pengertian karakter. Nah, karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, norma hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Kedua yaitu pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas, tujuan pendidikan karakter adalah yang pertama yaitu menumbuhkan sikap atau sifat yang baik pada diri anak. Yang kedua yaitu membiasakan siswa berperilaku terpuji. Yang ketiga yaitu menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu menumbuhkan kemampuan siswa dalam hal kemandirian, kreativitas, dan memiliki wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan lingkungan sekolah yang aman, jujur, dan bersahabat. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pentingnya pendidikan karakter. Mengapa sih pendidikan karakter itu penting? Sebab anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya itu akan mengalami kesulitan belajar, kesulitan bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Kedua, anak-anak yang berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan remaja, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarganya.
Apabila seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik pula, baik di lingkungan sekitarnya maupun di lingkungan sekolah. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai peran sekolah dan peran guru dalam pendidikan karakter. Yang pertama yaitu peran sekolah. Semua warga sekolah yang terlibat dalam pengembangan karakter pada hakikatnya adalah usaha membangun karakter peserta didik. Penting agar peserta didik itu melihat, menghayati, memperoleh teladan atau contoh konkret dari lingkungan kondusif dengan karakter yang baik yang sedang tumbuh dan berkembang dalam kepribadian mereka. Adapun peran guru pada pendidikan karakter anak, yaitu guru berperan sebagai katalisator, inspirator, guru berperan sebagai motivator, dinamisator, dan guru berperan sebagai evaluator. Lalu, pokok bahasan yang terakhir pada topik ini yaitu pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah, perlu adanya kontribusi dan peran aktif dari pihak sekolah maupun pihak guru. Nah, guru yang lebih sering bertemu dengan siswa dalam pembelajaran hendaknya bukan hanya sekadar mengerti akan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa, namun harus lebih aktif menanamkan pendidikan karakter. Nah, ada beberapa upaya dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua yaitu bahan ajar, yang ketiga yaitu ekstrakurikuler. Topik selanjutnya yaitu hakikat pendidikan multikultural di sekolah dasar. Nah, pada topik ini ada 3 pokok bahasannya. Yang pertama yaitu pengertian hakikat multikultural. Nah, pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara, menurut Barnes 2001. Lebih lanjut, James Barnes dalam bukunya Multicultural Education yaitu mengatakan bahwasanya pendidikan multikultural adalah ide gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa yang berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan culture yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Yang kedua yaitu tujuan dari pendidikan multikultural. Nah, hasil yang diharapkan pada pendidikan multikultural adalah terlihat pada definisi, justifikasi, asumsi, dan pola-pola pembelajarannya. Ada banyak variasi tujuan khusus dan tujuan umum pendidikan multikultural yang digunakan oleh sekolah sesuai dengan faktor konseptual seperti visi dan misi di belakang sekolah, siswa, lingkungan sekolah, dan perspektif. Tujuan pendidikan multikultural dapat mencakup 3 aspek belajar yaitu kognitif, afektif, dan tindakan, dan berhubungan baik nilai-nilai intrinsik maupun nilai-nilai instrumental. Tujuan pendidikan multikultural mencakup pengembangan literasi etnis dan budaya, perkembangan pribadi, klasifikasi nilai dan sikap, kompetensi multikultural, kemampuan keterampilan dasar, persamaan dan keunggulan pendidikan, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial, memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh,
selanjutnya memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga. Dan pokok bahasan yang terakhir pada topik ini yaitu fungsi pendidikan multikultural. Nah, menurut Gorski 2001 mengajukan sejumlah fungsi yang menunjukkan pentingnya keberadaan dari pendidikan multikultural. Nah, fungsi tersebut diantaranya yang pertama yaitu memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik di antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Selanjutnya, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang terakhir yaitu mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Dan topik terakhir yang akan saya bahas pada mata kuliah Kapita Selecta ini adalah proses belajar anak usia sekolah dasar. Nah, pada topik yang terakhir ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Nah, menurut beberapa pandangan, diantaranya menurut pandangan behavioristik, berpendapat bahwasanya dapat dikatakan belajar jika ada perubahan tingkah laku yang langsung diamati. Nah, pandangan yang kedua yaitu pandangan kognitif. Belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Dan pandangan Gagne yaitu mengatakan bahwasanya belajar adalah suatu di mana menyebutkan bahwa proses organisme suatu itu berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip belajar. Nah, menurut Sujanto dalam bukunya yang berjudul Bimbingan ke Arah Belajar yang Sukses, mengatakan ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama yaitu belajar harus dengan rencana yang teratur. Yang kedua yaitu belajar harus dengan disiplin. Yang ketiga yaitu belajar harus dengan pengertian. Selanjutnya yaitu belajar harus dengan rekreasi sederhana. Lalu belajar harus dengan minat. Dan yang terakhir yaitu belajar harus dengan tujuan yang jelas. Pokok bahasan selanjutnya yaitu karakteristik proses belajar anak usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu konkret, yang kedua yaitu integratif, dan yang ketiga yaitu hierarkis. Dan pokok bahasa yang terakhir pada topik yang terakhir ini yaitu implikasi karakteristik proses belajar anak sekolah dasar. Pola pembelajaran sekolah dasar diharapkan dapat mempertimbangkan karakteristik pembelajaran anak sekolah dasar yang secara garis besar pembelajarannya harus memiliki sifat aplikatif, enjoyable, dan mudah ditiru. Sekian pemaparan materi saya pada mata kuliah Kapita Selecta ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Sri Wahyuni Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.